Ini dia Google Pixel 8 Pro. Di tahun sekarang udah turun 2 juta dibanding tahun kemarin, lebih murah lagi. Dan zaman dimana serba naik, HP ini makin worth it. Jadi di video ini kita bakal tes gimana performance-nya, UI performance-nya, gaming performance-nya, dan juga kamera quality-nya apakah masih oke di tahun 2026. Langsung aja kita review. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech. Tahun kemarin kita udah review Google Pixel 8 Pro, dan sekarang karena harganya jatuh banget, gue penasaran di tahun 2026 ini gimana si 8 Pro bisa bertahan. Apalagi zaman sekarang HP-nya udah mahal-mahal ya. Di harga segini sih, menurut gue ini makin menarik banget dealnya. Kita bahas dulu pertama seperti biasa, untuk harganya gue dapat di berapa, dan kelengkapannya seperti apa. Jadi untuk harga sendiri, gue beli di Orange Shop Tokped, dan gue tuh dapat di harga lumayan lagi diskon ya waktu itu Tokopedia, di 6,8 juta, 12 GB RAM, 128 GB internal storage. Memang kerasa kecil, tapi zaman sekarang ini udah cukup gede, dan kalau misalnya kalian pakai cloud storage sih, kayaknya nggak bakal terlalu jadi problem ya. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya ada di deskripsi, dan juga wallpapernya si Felina. Kelengkapannya seperti apa? Yang pastinya ini emailnya karena di Orange Shop, dia udah bea cukai, dan itu bea cukai resmi, bukan suntik-suntikan. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk masalah email, ini aman banget. Mungkin kelemahannya cuma spare partnya aja yang kalian harus cari di luar negeri. Atau mungkin di, ya, market-market yang bukan resmi yang pastinya. Untuk kelengkapan gue dikasih boxnya seperti ini, dan ini tuh box yang bisa dibilang box OEM, tapi untuk kelengkapannya sih aksesorisnya ini lumayan high quality, jadi lumayan usable. Kalau misalnya kita lihat, kita dikasih casing, dan juga di bawah itu dikasih OTG, terus dikasih kabel charger juga. Seperti itu. Dan untuk speknya, kita cepat aja, dia pakai Google Tensor G3, 4nm, layar 6,7 inci, belum ada XL-XLan pada zamannya ya, OLED LTPO, baterai 5050 mAh baterai, UFS 3.1, USB Type-C 3.2, dan fast charging, gak fast banget, cuma 30 watt aja. Moving on, desain dan display. Jujur untuk desain sih, semenjak Google Pixel 7 ke atas, desain Google gue suka banget. Di 8 Pro, ini desainnya sekarang lebih bulat ya. Gak sebulat-bulat terbang Pixel 9 atau 10, ini bulatnya masih nyatu. Warna blue ke purple-ish-nya gue sih suka. Desain belakangnya masih pixel banget. Masih bikin melirik mata, masih keren, masih different gitu ya. Gue sih suka untuk desain. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian suka desain pixel? Kalau gue sih masih suka banget. Desain depan, ini yang mungkin udah agak kerasa tua ya, tapi gue sih nggak terlalu peduli. Dia pakai dot display yang nggak tua, tapi bezelnya memang walaupun simetris, dia agak tebal dibanding sama HP-HP flagship atau even HP mid-range zaman sekarang. Tapi sih gue sih nggak terlalu komplain ya. Memang kerasa tebal, kerasa banget ya kalau misalkan udah sering pakai HP zaman sekarang yang tipis-tipis, tapi nggak terlalu bikin nyebelin lah, nggak terlalu bikin pengen gue ganti HP. Masih fine, no problem at all. Terus kira-kira gimana untuk display quality-nya sendiri? Display quality sih bukan yang paling vibrant gue rasa, tapi dia gambarnya udah bagus, udah sharp, viewing angle oke, dan kalau mau dibandingin ini gambarnya memang atau kualitas displaynya lebih ke arah iPhone lah. Jadi nggak vibrant kayak Samsung, lebih ke natural iPhone gitu. Yang beberapa orang suka, beberapa orang benci, kalau gue lebih ke netral lah. Sedangkan untuk visibilitas di bawah sinar matahari, ini memang full brightness-nya nggak bisa terang banget. Jadi kita lihat kalau misalnya di kondisi agak cloudy cerah sore di IKEA Kota Baru Parahyangan, Google Pixel 8 Pro agak sedikit struggle. Tapi masih kelihatan, cuma agak sedikit struggle. Terus untuk haptic-nya gimana? Untuk keyboard-nya gimana? Apakah ada masalah? Haptic, Google still one of the best. Menurut gue sih the best ya. Enak banget, bulat, refine, powerful, dan juga enak banget buat dipakai ngetik. Sensitivitas juga bagus, dipakai buat ngetik keyboard, dipakai buat scrolling, karena dia pakai Pixel OS atau Material U ya. Dia sangat smooth, sangat snappy, dan sangat enteng, nggak ada masalah. Nanti kita bakal bahas lebih detail Android 17-nya di UI Experience ya, segmen itu. Moving on ke biometrik. Masih pakai optical fingerprint, nggak kayak adiknya yang udah pakai ultrasonic, tapi kecepatannya not bad lah. Nggak kenceng-kenceng banget, tapi nggak lambat-lambat banget, dan nggak punya masalah Google Pixel 6 zaman dulu yang kalau nge-scan tuh lama. Udah cukup oke sekarang. Moving on ke audio quality. Kita bahas bentar untuk headphone quality-nya. Ini pakai converter yang pastinya, dan gua tes pakai Kiwi Ears Astral. Ini kualitasnya surprisingly bagus banget. Dia lebih ke balance, bisa ngangkat semua no problem, hampir mirip kayak PC quality, dan amplifiernya lumayan kuat. Volume cuma kayak 35% aja udah keras banget. Jadi kalau misalkan audiophile, ini bagus lah menurut gue. Terus kira-kira gimana untuk speakernya? Nah, speakernya memang dia nggak sebagus Samsung sama Apple untuk raw quality speaker.
Tapi dibanding sama BBK Group atau dibanding sama HP Cina kayak Xiaomi, ini menurut gue lebih oke untuk masalah clarity dan masalah basiness-nya lebih bagus. Detailnya juga ini lumayan bagus, lumayan jernih, tapi separasinya kurang luas ya, dan soundnya juga agak kurang luas. Jadi kadang suara tuh kalau banyak instrumen kerasa kayak mendep di satu area, tapi overall masih oke lah. Kalau misalkan penasaran, ini dia untuk speaker testnya. Di harga 6 juta sih, ini masih bagus sih. Check it out. Kita moving on ke yang paling oke banget di HP ini harga 6 jutaan, yang mungkin alasan kalian ingin beli ya, kamera quality-nya. Kita bahas aja speknya, technical spek. Kamera belakang 50-48-48, itu ada main, ada periskop 5 kali, dan ada ultrawide. Kamera depan di 10 megapiksel aja, irit banget. Untuk kamera sih, 4-4-nya lensa bisa nge-record di 4K 60 fps. Bahas dulu untuk foto quality. Foto quality ini khas Google ya, nggak di efek-efek biar lebih keren kayak di BBK Group Phone, nggak dibikin over sharpen kayak iPhone. Ini fotonya jujur kayak Samsung tapi lebih high contrast. Itu yang gue suka sih. Masih kerasa natural, gambar kerasa bagus, sharpeningnya juga oke, nggak terlalu tajam-tajam banget. Colornya juga oke, walaupun di beberapa aspek colornya agak sedikit dull ya, tapi masih enak lah, masih enak dilihat, masih bagus, dan masih ada pixel fotonya gitu. Nggak sewah pas pixel pertama rilis, tapi ini masih bagus banget, dan dari harga 6 juta sih, ini masih one of the best ya, menurut gue masih bagus banget lah. Sama juga dengan low light, dia capture time-nya cukup cepat, night sight-nya cepat, gambarnya bagus, nggak terang-terang banget, tapi masih bisa mempertahankan detail, dan juga flare-nya juga nggak terlalu banyak. Sedangkan untuk selfie, walaupun 10 megapiksel kerasa kecil, tapi bisa kita lihat, it's not bad at all. Gambar terasa bagus, detailnya oke, yang pastinya di harga segini, karena ini pixel, nggak ada smoothing-smoothing gak jelas kayak HP Cina, gambar kelihatan bagus, exposure oke, no problem lah, bisa fokus ke subjek juga, gue sih nggak ada masalah untuk fotonya. Ada ultrawide-nya juga ya, by the way, si lensanya dia bisa milih-milih. Terus kira-kira untuk video quality. Video quality di 4K 60, kalau misalnya kita lihat tuh, gue nggak di dalam ruangan kucing gue lagi nggak jelas, ada sedikit noise ya 4K 60, tapi masih oke dan masih enak dilihat. Dan kalau misalnya kita mau ganti ke 4K 30, biar low light-nya lebih bagus, nih gue ngerekam di basement IKEA seperti biasa, memang lebih oke ya. Masih ada noise-nya, tapi lebih oke lah. Pixel 8 Pro memang masih belum sebagus 9 atau 10 untuk masalah video quality-nya, terutama dari noise, tapi udah lebih improve. Dan kalau misalkan kalian penasaran gimana mikrofon dan stabilisasinya, ini dia tesnya di 4K 60 dan 4K 30. Di itu weather-nya kira-kira cloudy terang dan di waktu sore di IKEA. Kalian bisa lihat sendiri, check it out. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Kalau mau ultrawide bisa ya, bisa gonta-ganti lensa. Maksimum zoom kita cek aja di 5 kali. Pakai telefotonya ya, teleskopnya, dan maksimum bisa 20 kali. Jadi ya tuh baris raw itu masih kelihatan lumayan kebaca, dan jauhnya seperti ini. Jadi untuk harga 6 jutaan, display ikut ganti ke main kamera tetap yang paling oke, dan stabilisasi seperti ini. Kalian bisa nilai gimana untuk mikrofonnya. Ini sih nggak terlalu windy ya, anginnya malah hampir nggak ada. Kita coba ganti ke 4K 30. 4K 30 kayak gini, yang pastinya lebih friendly ke low light ya. Tadi kalian udah lihat juga kalau di basement gimana. Dan overall sih oke, lebih safe juga. Ini kan cuma 128 GB, jadi storage lebih irit yang pastinya. Dan untuk zoom maksimal masih sama ya. Pergi detailan juga kalau di luar gini mah sama aja. Seperti ini. Sih gue suka ya. Tuh, kita zoom ke sini gitu. Kalau nggak di zoomnya nggak yang paling bagus, tapi nggak yang paling jelek juga. So that's good. Kita langsung aja ke gaming performance. Seperti itu. Terus kita moving on aja untuk salah satu aspek paling, sebenarnya bukan paling lemah, tapi agak weird lah, agak aneh. Gaming performance. Pakai Google Tensor G3, dan gue bisa bilang performance-nya sih dia nggak beda jauh amat sama G4 yang ada di Pixel 9. Gue udah tes 2 game kemarin, NTS sama Zone Zero, jadi bisa check it out. Tapi kita summary-in aja di sini. Kita bahas dulu yang jelek banget, Zone Zero. Low setting, parah banget. Dan ini parahnya tuh nggak cuma di Bowstrom yang 3.0 region baru ya. Di biasa pun dia FPS-nya
cuma 20-an, dan kalau bisa di Bostrom 10-an. Banyak starter buat battle nggak enak, jujur sih gue nggak rekomen main Zero Zone Zero, even kalau misalnya kalian download hanya untuk daily commission, lebar storage. Mending download game lain aja. Apa itu game lainnya yang bisa enak main di sini? Ada. Neverness to Everness. Anehnya, NTE di sini oke. Even di medium setting, ini masih oke. Bisa kelihatan ya. Yes, FPS memang kadang fluktuatif, terutama kalau misalnya kalian naik mobil, karena CPU Tensor tuh lemah, dia tuh agak banyak starternya, agak turun FPS-nya, tapi masih enjoyable. Dan kalau misalnya kalian exploring kayak jalan-jalan gitu, kayak walking ya, bukan pakai mobil, smooth loh, 50-60 FPS. Battle pun oke, sekitar 30-40 FPS. Jadi buat NTE ini masih nyaman menurut gue. Walaupun agak cepet panas dan gue rekomen pakai cooler setelah 8 menitan, tapi bagus. Jadi memang agak aneh ya, untuk game performance game berat, ZZZ jelek, NTE bagus. Kayak gitu-gitu. Gue belum tes Ake sama WUA sih, nggak sempet. Tapi mereka berdua seperti itu performance-nya. Mungkin ada yang pakai HP ini, udah main WUA sama Agnes Enfield, bisa komen di bawah. Kira-kira gimana untuk main rhythm game? Ya ini Google Pixel ya, nggak ada masalah sama sekali. Masalahnya mungkin hanya dari refresh rate aja. Gue sih nggak rekomen kalian nyalain high refresh rate mode di Project Sekai, karena dia FPS-nya bakal naik turun, jadi nggak enak lah, timingnya jadi off gitu. Matiin aja, cap aja di 60, dan di cap 60 ini enak. Responsif, bagus, no problem. Saking responsifnya kadang gue kurang biasa, karena gue kemarin habis nge-review HP Cina yang ada delay, jadi udah terbiasa sama delay, sekarang pas banget, jadi kurang terbiasa. Tapi overall, no touch delay, no audio delay, mantap. Yang delay cuma skill gue aja, itu aja sih. Jadi ya, gamingnya agak mixed bag ya, bagus enggak. Overall sih kalau gue mau kasih rating ini ya 6 dari 10 lah untuk si gaming performance-nya di harganya. Masih banyak yang lebih bagus, tapi dia kan bukan dari gaming performance untuk selling point-nya. Apa sih memang selling point-nya gitu kalau bukan gaming performance? Mungkin kalian mikir selain kamera. Dari UI-nya. Ini masih ada support kira-kira sekitar 4 tahunan ya, kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, untuk software support, dan gue udah install Android 17 di HP ini. Kemarin di komen ya, nih terutama untuk masalah smoothness dan baterai, ada yang bilang nih, orangnya nih, BAM, katanya lebih bagus untuk smoothness-nya dan battery level lebih awet di HP ini setelah Android 17. Well, nggak HP ini dia pakai Pixel 7a, tapi harusnya works di HP ini juga, karena kan Pixel harusnya sama aja ya optimisasinya. Overall sih jujur, memang kerasa lebih smooth. Untuk masalah snappiness, masalah animation, kerasa kayak lebih refine aja gitu. Kayak ColorOS refine, tapi masih ada snappiness-nya Google Pixel. Buka aplikasi, gonta-ganti, gue bisa bilang di HP harga 6 jutaan ini, rasanya kayak HP flagship 20 jutaan gitu. Masih bagus banget, masih cepat, masih kenceng. Gak kerasa banget kayak HP yang pakai chipset jelek, gak kerasa banget kayak HP yang umurnya 3 jutaan. Umurnya 3 jutaan lagi, umurnya 3 tahun maksudnya. Ya itu memang kelebihan dari Google Pixel ya, dia benar-benar optimize banget untuk masalah software, jadi walaupun pakai chipset yang dogshit, feelingnya masih kerasa kayak flagship phone yang baru rilis tahun ini. So that's amazing. Jadi untuk UI-nya gue nggak ada masalah, dan di Android 17 ini memang performance lebih bagus, dan yang gue rasa juga untuk day-to-day HP-nya nggak secepat Android 16 panasnya. Lebih bagus lah optimisasi heat management-nya. So that's good. Seperti itu, dan untuk DRM Info, buat yang penasaran, kita langsung cek aja nih. DRM Info, dia sudah di UFL 1 dan sudah support Wide Color Game Mode dan HDR10+. Sebelum kita tutup videonya, kita bahas untuk battery life. Baterainya gede, 5050 mAh baterai. Gimana ketahanannya? Untuk ketahanan ini bisa bertahan 1,5 hari no problem untuk pemakaian gue yang cukup enteng, agak sedikit berat. Ambil video kucing, foto kucing, tapi mostly cuma sosial media sama nonton YouTube, bisa bertahan 1,5 hari. Cukup bagus untuk Google, cukup awet, screen on time gue dapat sekitar 6 jaman, udah oke banget. Cuma memang kelemahan HP ini dari standby-nya. Untuk HP Android ini standby-nya menurut gue one of the worst. Pixel memang itu ya kalau masalah kelemahannya. Aneh, padahal ini software optimize tapi standby-nya jelek banget. Gue waktu itu pas tidur kemarin, 60%-an gitu ya, enggak 60%, sorry. 67, 68, gue pakai tidur cuma kayak 8 jam, bangun dia sekarang 59. Agak gede dropnya dibanding sama kayak Samsung atau HP Android lainnya. Itu aja sih, overall baterai solid, tapi memang kelemahannya cuma tadi, sama satu lagi gue lupa bilang, charging speednya 30 watt, lama banget di tahun sekarang ya. HP murah aja lebih cepet sekarang. Itu aja sih. Selain itu, it's fine. Dan sebelum kita tutup videonya, kita summarize kelemahan-kelemahan yang gue bahas di HP ini. Kelemahannya pertama yang kerasa, gaming performance-nya yang pastinya. Kedua, kelemahannya ini kalau nyari spare part bakal susah. Dan yang ketiga, tadi gue udah sebutin ya, untuk baterainya chargingnya slow, dan juga
standby-nya agak jelek. Jujur, itu aja yang gue rasa. Jadi untuk konklusinya, di tahun 2026, HP sekarang makin mahal, ini HP malah turun harganya. Cuma 6,8 juta, kalian dapat RAM yang besar, feelingnya kayak HP flagship banget. Gue selalu pakai HP flagship dan ini mirip banget kayak HP flagship feelingnya. Kameranya mantep, videonya juga oke, build-nya premium. Di harga segini ya, menurut gue rekomen banget buat kalian yang gak apa-apa sama susah nyari spare part. Karena kalau masalah email ini gak ada masalah, dan dia support 5G juga. So, udah komplit lah package-nya. Gue sih nge-rekomen banget. Jadi kalau misalkan tertarik sama HP ini atau wallpaper, seperti biasa gue taruh semua linknya di deskripsi. Segini aja videonya, thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review HP-HP unik yang umurnya udah tua tapi makin worth it. See you soon, see you next week. Goodbye.